mencintai anaknya, induknya terhadap anaknya itu sudah sedemikian rupa. Bahkan ikan-ikan paus yang ada di kedalaman samudra itu juga mencintai samanya. Kalau hanya satu rahmat saja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dilimpahkan kepada Allah, kepada kita semuanya, kepada makhluknya, bagaimana kalau 99 budi dilimpahkan semua? Itulah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nanti di akhir. Jadi yang satu ini kita manfaatkan untuk rahmat dan merahmati kepada sesama. Caranya adalah nanti kawan-kawan tolong untuk kita berdoa dan mendoakan kepada kawan yang ada di ruangan ini. Kenali satu orang yang menurut Anda paling berkesan, paling sesuai dengan keinginan kawan-kawan untuk mendoakannya. Kalau memang patut untuk didoakan, entah karena kebaikannya, entah karena penampilannya, entah karena mungkin ada sesuatu yang memang kenal secara spesifik dan seterusnya. Sudah kenal pada ini? Ya. Sudah pada kenal? Sudah. Ya. Pilih satu orang saja, nggak usah banyak-banyak. Doakan secara khusus, ya. Doakan secara khusus orang yang Anda kenal tadi itu, dan niatkan bahwa doa ini adalah hadir karena cinta kita kepada orang lain yang mengalir dari cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Rasulnya. Oke, siap? Doakan sebaik-baiknya maksimal 3 menit. Maksimal 3 menit sudah panjang itu. Doakan secara khusus apa doanya pada kawan kita yang sini. Oke. Baik, maksimal 3 menit. Nanti saya akan kode kalau sudah selesai semua doanya. Niatkan mulai pertama, biasanya dalam tradisi kita dalam doa itu dimulai dari sholawat dulu. Okay. Tentu hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah, cukup, kemudian ditambah dengan sholawat, perkuat dengan sholawat, dan baru mendoakan sahabatnya, temannya yang ada di sini, siapapun, satu orang saja secara khusus dan dikhususkan untuk beliau ini. Kita mulai doa ini, mari secara khusyuk doa dimulai. Doa bisa diakhiri. Baik, kawan-kawan sekalian, saya tahu semua mendoakan secara khusus sahabat di ruangan ini. Saya ingin testimoni 1-2 orang. Ibu sedang mendoakan siapa? Ya, siapa? Ibu Latifah. Kenapa? Apa yang doa yang Ibu panjatkan barusan? Doanya beliau kan orang yang pintar, Pak, sukses. Semoga beliau sekarang kepala asrama, mudah-mudahan nanti jadi kepala madrasah. Amin.
didoakan begitu, bagaimana perasaannya? Agak berat. Mungkin nanti tambah itu yang lain ya, yang itu pendek dulu. Doa siapa? Benar. Alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan bahwa ini sudah ada chemistry. Ya, sudah ada chemistry. Saya kerap kali itu menemukan orang-orang yang begini. Saya tidak tahu siapa yang saya mulai, tapi kerap kali saya mengajak berdoa begini untuk kurikulum berbasis cinta ini. Selalu ketemu seorang mendoakan dia mendoakan namanya. Persis tepat. Oke. Pak, sampai Pak Sarwo Edi. Iya, kasih. Mendoakan siapa? Saya mendoakan sahabat saya di sana. Siapa namanya? Pak Rahyan. Muhammad Rahyan. Apa yang Bapak doakan? Ya, beliau ini kan salah satu yang saya senangi juga karena suka berbagi pengalaman dan sebagainya, dan sangat saling diskusi selalu dengan saya, juga dengan teman-teman, sehingga kita perlu saling mendoakan. Ya. Okay. Pak Rahyan, bagaimana didoakan oleh Pak Sarwo ini? Alhamdulillah, sangat terharu dan luar biasanya sebelum Bapak tanya, saya juga mendoakan. Apa yang didoakan untuk beliau? Saya tahu beliau ini sahabat saya, satu perjuangan. Saya tahu beliau ada kendala dengan kesehatan. Samurai beliau sering kambuh. Jadi itu saya doakan khusus dan diberi kelapangan hidup. Amin, kita doakan amin. Terima kasih banyak. Ya, saya nggak coba siapapun ya. Tadi monggo. Saya mendoakan Ibu Sofini. Bu Sofini mana? Sofini. Ya, apa yang? Saya doakan Ibu mudah-mudahan berbahagia selalu. Amin. Ya, karena sempat sharing-sharing juga di kamar, pas banget kami sekamar. Ya, kemudian saya doakan selalu Ibu sehat, Amin. selalu berkumpul dengan keluarga. Amin. Bu siapa tadi? Ibu Sofini. Ibu Ana. Bu Ana, Bu Iya. Sofini. Bu Sofini didoakan oleh Bu Ana secara khusus. Gimana perasaannya? Alhamdulillah, saya sangat terharu dan sangat bersyukur sekali. Padahal saya baru kenal dengan beliau, ternyata beliau kok mendoakan saya dengan ikhlas begitu. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah mengabulkan dan Ibu juga mendoakan sampai Anda selalu sehat, panjang umur yang berkah sehingga bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga kita. Terima kasih. Amin. Senang nggak kita didoakan oleh orang lain? Senang ya? Apalagi kalau doa dipanjatkan oleh orang-orang yang tidak kita ketahui. Yang itu doanya orang yang hadir kepada yang gaib. Yang gaib itu yang dia tidak tahu, dia bisa kenal tapi mendoakannya secara diam. Dan kurikulum berbasis cinta mengajak doa dalam diam tetapi berdampak mengena. Jadi ini cinta Rasul, kita mencintai Rasul itu secara praktis, kita ajaran Rasul, nilai-nilai yang diajarkan Rasul kita lakukan meski kecil, dan itu doa itu yang diajarkan Rasul. Doa orang-orang yang hadir kepada yang gaib itu mustajabah, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Kita itu mengirim banyak sekali pada doa-doa kita itu kepada muslimin dan muslimat yang kita tahu atau tidak tahu kan. Tapi doa pasti didengar di langit. Bapak Ibu sekalian, refleksi ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat bagaimana proses yang sudah Bapak Ibu semua jalani. Bismillahirrahmanirrahim. Para kepala madrasah, mana? Silakan angkat tangan. InsyaAllah para kepala madrasah, para pemimpin pembelajaran yang memikul amanah besar dengan karya besar. Saya muliakan para musyrif dan musyrifah. Mana angkat tangan? Para musyrif musyrifah, para penjaga malam, para penjaga sunyi,
menjaga doa-doa yang tak sempat diucapkan, serta seluruh panitia, pelaksana, peserta. Hari ini pelatihan kita akan berakhir. Bukan berarti penutupan, karena menutup satu babak untuk membuka babak baru yang lebih besar. Saudaraku yang disayangi Allah, hari ini pelatihan kita berakhir, namun izinkan saya berkata pelan dengan sungguh-sungguh. Yang selesai bukanlah perjalanan, yang selesai hanyalah ruang pelatihannya. Sedangkan ruang penerapannya, ruang yang sesungguhnya baru saja memanggil kita pulang. Pulang ke madrasah, pulang ke asrama, pulang ke ruang kelas, pulang ke ruang kantor, pulang ke ruang hati anak-anak didik kita. Kurikulum berbasis cinta bukanlah program dan arahan pimpinan. KBC bukan sekadar materi atau modul. KBC bukan sekedar istilah. KBC adalah cara hadir, cara memandang manusia, cara memegang amanah, cara menegur tanpa merendahkan, cara menata tanpa melukai, cara memimpin tanpa menguasai. Dan kalau KBC mencari tanah paling subur untuk ditanam, maka ia menemukan ladangnya di dua tempat yang paling menentukan, di kepemimpinan kepala madrasah dan di pengasuhan musyrik musyrifah. Karena dua tempat itulah yang paling kuat membentuk budaya cinta. Para kepala madrasah yang hatinya baik, banyak orang mengira kepala madrasah itu tugasnya menandatangani, mengatur jadwal, merencanakan program, memastikan program berjalan dan laporan selesai, mengurus sarana, mengejar target. Betul, itu semua penting. Namun izinkan kita mengingat kembali sesuatu yang lebih dalam. Kepala madrasah bukan hanya pemimpin administrasi. Kepala madrasah adalah pemimpin pembelajaran. Dan dalam kurikulum berbasis cinta, kepala madrasah adalah pemimpin pembelajaran berbasis cinta, pemimpin hati, pemimpin yang menghidupkan pembelajaran bukan hanya di kelas, melainkan di seluruh ekosistem, di ruang guru, di ruang tata usaha, di halaman-halaman madrasah, di asrama, bahkan di cara kita menyapa kepada orang lain. Pemimpin pembelajaran berbasis cinta itu memimpin dengan tiga hal. Pertama, memimpin arah. Arah pendidikan bukan hanya lulus, bukan hanya nilai, bukan hanya prestasi. Arah pendidikan adalah menumbuhkan manusia, beradab, berilmu, berdaya, dan berbelas kasih. Kedua, memimpin iklim. Iklim belajar tidak lahir dari spanduk sekolah ramah. Iklim belajar lahir dari rasa aman, aman untuk bertanya, aman untuk keliru dan kekeliruannya, aman untuk belajar kembali. Dan yang ketiga, memimpin hati. Karena pembelajaran yang besar lahir dari hati yang tenang, dan hati yang tenang lahir dari kepemimpinan yang welas asih. Kepemimpinan yang welas asih melahirkan percaya, dan kepercayaan adalah pintu gerbang kemajuan dan pencapaian mutu. Namun, Bapak Ibu Kepala Madrasah, mutu itu bukan hanya angka. Mutu itu juga menghargai rasa aman, rasa dihargai, rasa dipercaya, dan rasa itu ditentukan oleh cara pemimpin hadir. Inilah wajah yang dalam kurikulum berbasis cinta disebut dengan servant leadership, kepemimpinan yang melayani. Pemimpin bukan pusat pujian, pemimpin adalah pusat pengabdian. Pemimpin tidak sibuk bertanya siapa yang salah, tetapi sibuk bertanya apa yang bisa saya bantu agar guru mengajar lebih baik, apa yang bisa saya benahi agar layanan lebih cepat dan ramah, apa yang bisa saya rapikan agar asrama lebih aman, apa yang bisa saya jaga agar tidak ada satupun anak merasa sendirian. Kepala madrasah yang berjiwa KBC adalah pemimpin yang membuat semua orang merasa saya dilihat, saya dihargai, saya dipercaya, saya dituntun.
Karena budaya sekolah, budaya madrasah tidak lahir dari papan visi misi. Budaya sekolah lahir dari nada suara pimpinan, lahir dari cara pimpinan menegur, lahir dari cara pimpinan memegang amanah. Para musyrik dan musyrifah yang mengabdi dengan cinta, asrama adalah ruang paling jujur. Di kelas, anak bisa berperan macam-macam, tapi di asrama, anak menjadi manusia sepenuhnya. Ada yang rindu rumah dan keluarga, ada yang memanjat doa dalam tangis dalam doa, ada yang menyembunyikan luka, ada yang pura-pura kuat padahal sesungguhnya sedang ketakutan, ada yang tampak bandel ternyata karena ingin didengar. Asrama adalah ruang paling jujur, dan karena itulah asrama adalah ruang paling mungkin untuk cinta bertumbuh. Di jam-jam ketika dunia sepi, hati anak-anak sering paling ribut, dan di saat itulah musyrik musyrifah menjadi penopang mereka. Maka izinkan kita semua mengatakan dengan tegas namun lembut, musyrik musyrifah bukan hanya teman belajar, bukan hanya pendamping aktivitas, bukan hanya penegak jadwal, bukan hanya penjaga ketertiban. Musyrik musyrifah adalah pembimbing ruhani, guru ruhani bagi anak-anak. Guru ruhani bukan orang yang paling banyak bicara tentang Allah, tetapi orang yang membuat anak-anak menjumpai Allah dalam hidup sehari-hari, dalam nafasnya, dalam makannya, dalam tidurnya, dalam sabarnya, dalam adabnya. Relasi musyrik musyrifah dengan santri bukan relasi atas dan bawah, bukan relasi yang kuasa dan harus tunduk. Relasi itu adalah relasi sesama manusia yang harus dilandasi cinta. Disinilah KBC menemukan ladang penyemaian yang paling tepat. Karena cinta dalam KBC bukan sekedar perasaan, cinta adalah tindakan yang beradab. Cinta bukan memanjakan, cinta adalah menuntun. Cinta bukan menghapus batas, cinta adalah memberi batas yang menyehatkan. Santri boleh salah, tapi tidak boleh dipatahkan. Santri boleh jatuh, tapi harus dituntun bangkit. Santri boleh rapuh, tapi tidak boleh sendirian. Saudaraku semua yang budiman, KBC itu memberi kita kompas dengan panca cinta, bukan untuk ditempel di dinding, tetapi untuk dihirup sebagai udara. Cinta Allah agar setiap bimbingan menjadi ibadah, bukan pelampiasan. Cinta Rasul agar setiap pendidikan berlandaskan akhlak mulia. Cinta ilmu agar asrama bukan ruang kosong, melainkan ruang tumbuh, ruang belajar, ruang menjaga adab di atas ilmu. Cinta alam atau lingkungan agar kebersihan, ketertiban, kesadaran, dan tanggung jawab ekoteologis menjadi budaya, bukan paksaan. Cinta diri agar kita menjaga marwah, menjaga niat, menjaga kesehatan, dan menghargai tubuh sebagai amanah Allah. Cinta sesama agar setiap anak belajar empati, toleransi, anti perundungan, merasa aman, tidak dipermalukan, dan tidak merasa sendirian. Cinta tanah air menumbuhkan nasionalisme, ramah budaya dan kebinekaan, dan etika kebangsaan. Jadi panca cinta inilah yang membuat rebranding madrasah tidak hanya tampak baru, tetapi sungguh-sungguh menjadi baru. Baru dalam bahasa, baru dalam pelayanan, baru dalam pengasuhan, baru dalam kepemimpinan. Kita juga telah belajar 7 prinsip disiplin positif. Intinya satu, disiplin bukan balas dendam, disiplin adalah pembentukan. Disiplin positif mengajarkan menegur perilaku tanpa menghina manusianya, membentuk kebiasaan tanpa mematahkan jiwanya, menyelesaikan masalah dengan pemulihan, bukan memperbesar malu.
Saudaraku yang Allah kasihi, dalam pengasuhan dan kepemimpinan berbasis cinta, kita memerlukan cara membimbing yang manusiawi. Itulah sebabnya kita belajar grow. Goalnya apa, tujuanmu, realitasnya apa yang sedang kamu hadapi, optionnya, pilihan baik apa yang kamu bisa ambil, dan willnya apa, komitmenmu. Grow mengubah pengasuhan dari memerintah menjadi menemani, mengubah kepemimpinan dari menghukum menjadi menuntut. Para kepala madrasah dan muslim-muslimah yang baik, mari kita jaga diri kita dari 5M yang melukai: memerintah, membandingkan, marah-marah, melarang, menyalahkan. Karena 5M itu mungkin cepat menertibkan, tapi diam-diam menumbuhkan ketakutan. Dan mari kita hidupkan 5M yang memuliakan: mengajak, mengelola emosi, memahami dan mengarahkan, memberi pilihan, menguatkan potensi. Mengajak bukan menghardik, mengelola emosi bukan melampiaskan, memahami dan mengarahkan bukan menghakimi, memberi pilihan bukan mempersempit jalan, menguatkan potensi bukan mengubur percaya diri. Sebagai kalam akhir, mari kita camkan baik-baik. Pelatihan ini kita tutup, tapi cinta tidak pernah benar-benar selesai dipelajari. Cinta selalu mulai dan mulai lagi. Setiap pagi, setiap malam, setiap kali kita menegur anak, setiap kali kita berbicara, setiap kita melayani, setiap kali kita memimpin. Pulanglah sebagai kepala madrasah yang memimpin dengan hati, tegas namun welas asih, disiplin namun memuliakan, melayani bukan menguasai. Pulanglah sebagai musyrik musyrifah yang menjadi guru ruhani, yang membuat santri merasa aman, yang menuntun santri menemukan makna, yang menjaga martabat, yang membuat cinta bertumbuh menjadi adab. Dan bila suatu hari anak-anak kita setelah dewasa kembali menoleh ke madrasah dan asramanya, semoga yang mereka kenang bukan bentakan, bukan ancaman, bukan rasa takut, tetapi satu kalimat yang menyelamatkan hidupnya. Aku bertumbuh karena di madrasah ini ada dulu kepala madrasah yang melayani, ada musyrifah yang saya percayai, ada musyrik yang tidak mematahkan aku saat salah, ada cinta yang beradab dan cinta itulah yang mengubahku. Bapak Ibu, semoga Allah menerima ikhtiar kita semuanya, menjernihkan niat kita, menguatkan langkah-langkah kita, dan menjadikan madrasah, menjadikan asrama kita ladang penyemayan cinta yang terus menerus lestari di hati-hati kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, dengan keselamatan tadi berarti resmi tutup dan mohon berkenan foto dulu Pak Presiden. Oh iya. Iya,